Ya, hari ini kita akan membahas sebuah moda transportasi yang tentu saja ini jadi harapan untuk mengurangi kemacetan ibu kota Jakarta. Iya, dan ini memang adalah terobosan moda transportasi baru di kota Jakarta. Pastinya disambut baik sebenarnya untuk warga. Tapi kita ingin mengetahui apakah memang ini adalah moda transportasi yang cocok untuk di Jakarta. Untuk itu kita langsung menyapa Mas Tori Damantoro. Selamat siang, Mas Tori. Selamat siang, Mbak. Nah, kita akan membahas mengenai moda transportasi LRT. Sejauh ini Anda melihat apakah memang ini adalah moda transportasi yang tepat begitu? Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu paket berita berikut ini. Pemprov DKI Jakarta segera merealisasikan pembangunan kereta ringan di kawasan pusat kota untuk mensukseskan pelaksanaan Asian Games 2018. Mega proyek itu ditargetkan akan rampung sebelum perhelatan Akbar Asian Games berlangsung. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mentargetkan pembangunan kereta ringan atau LRT dapat dilakukan mulai bulan Mei mendatang. Guna mencapai target tersebut, Pemprov DKI Jakarta akan memprioritaskan rute di sekitar gelanggang olahraga. Jalur kereta yang akan dibangun pada tahap 1 yaitu mencapai 20 km. Adapun titik yang akan dilintasi kereta ringan fase pertama dimulai dari kota menuju Kampung Atlet, Kemayoran, dilanjutkan ke Britama Arena Kelapa Gading, dan ke Pacuan Kuda Pulau Mas hingga Velodrome Gelanggang Olahraga Rawamangun. Dalam rancangan yang dibuat oleh konsultan Mood McDonald, rel untuk kereta ringan akan dibuat sebagai jalan layang dan dibangun sebagian besar di atas jalur bus Transjakarta. Lalu, mungkinkah pembangunan LRT itu dapat rampung tepat pada waktunya? Ya, saya adalah pengguna moda transportasi umum. Kalau ada pilihan transportasi umum yang kemudian ideal, saya termasuk orang yang seneng gitu. Karena kan saya nggak harus antri lama, menunggu lama, dan lain sebagainya. Cuman kalau Mas Tori, kalau kita lihat dari karakteristik LRT sendiri, daya angkutnya tidak sebanyak MRT, kemudian juga komuter lain gitu ya. Itu akan solutif nggak sih sebetulnya? Jadi gini, kalau solusi kemacetan di Jakarta itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu sistem saja. Jadi harus dikeroyok rame-rame antara busway, KRL, LRT, kemudian nanti juga transport demand management dan sebagainya. Nah, kalau terkait dengan LRT, gambarannya itu begini. Kalau yang KRL komuter Jabodetabek itu bisa diekstend dari 8 gerbong menjadi 10 gerbong, LRT itu maksimal hanya 3 gerbong. Nah, dulu keretanya LRT itu memang kecil-kecil kayak yang di KL kalau pernah ke Kuala Lumpur. Tapi sekarang perkembangannya sudah semakin meningkat, jadi bedanya tuh cuma tinggal 5 sampai 10 cm saja lebarnya. Which is gerbongnya secara dari gerbong ya beda-beda cuma 10-15 orang. Tetapi tetap itu ya tadi hanya 3 gerbong saja maksimal. Nah, memang ini adalah pilihan kebijakan ya. Satu pilihan kebijakan, apakah mau maju dengan MRT atau dengan LRT? Karena kan pemerintah juga ada keterbatasan pembiayaan kan. Cuman kalau kaitannya dengan pertanyaan apakah kapasitas ini cocok ya? Cocok tidaknya itu tergantung pada integrasinya nanti. Jadi kalau Mas Carlos naik kemudian setelah turun nggak ada apa-apa, dikeroyok sama Gojek sama Ojek gitu, ya itu sama saja bohong kan. Tetapi kalau kemudian turun langsung masuk mall, kemudian nyambung lagi dengan MRT yang subway dan sebagainya. Nah itu kemudian orang punya pilihan banyak kan. Saya berhenti aja nanti di sini, saya ganti sana. Artinya integrasi ini juga jadi satu PR besar setelah memang moda transportasi ini bermunculan untuk nantinya. mengoptimalkan kapasitas yang ada tentunya. Jadi artinya bahwa apakah kapasitas ini tidak terlalu menjadi perhitungan selama kemudian setelah dari satu tujuan ke tujuan lain mereka langsung bisa menggunakan artinya transportasi lain. Jadi pergerakan untuk LRT-nya juga bisa tetap mengangkut berapa banyak penumpang. Maksud Anda seperti Karena itu? gini Mbak Vivi, kalau orang teknik ya transport, pertama itu mulai dari demand profile-nya. Kalau yang mau dibangun itu adalah misalnya Cibubur sampai Duku Atas ya yang dibangun. Nah itu dilihat demand profile-nya bagaimana. Jangan sampai kemudian ketika dibangun animo masyarakat besar, kemudian langsung kemudian desek-desekan. Akhirnya balik lagi dengan menggunakan kendaraan pribadi. Nah ini yang kemudian harus dihindarkan. Kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman Pemprov lah ya untuk menghadirkan moda transportasi massal gitu.
pembelajaran apa yang bisa diambil dari yang sudah-sudah? Saya terlibat yang di busway ya, tahun 2004. Kemudian saya melihat juga yang MRT dari jauh itu. Semuanya itu bisa mulai konstruksi, cepat pelaksanaannya kalau kemudian semua syarat-syarat itu clear. Kayak misalnya busway itu begitu Pak Sutioso punya agreement dengan PU untuk menggunakan jalan nasional, udah langsung digelar. Ya kan, langsung dibangun dan kemudian dalam waktu 2 tahun kita punya busway ya, pertama di Asia. Begitu juga dengan MRT, sejak 84 nggak kelar-kelar, nggak jelas-jelas dan sebagainya. Tapi begitu kemudian oke, nanti Pak Jokowi bilang saya bayar 51%, sisanya pemerintah pusat, deal, kemudian jalan gitu. Nah ini juga kan, karena gini, kalau mau cepat tidak cepatnya itu kan tergantung cuma masalah konstruksi kan. Dan saya lihat dengan pengalaman sejak tahun 2010 ya, dengan pembangunan tol dan sebagainya, jalan layang dan sebagainya, itu BUMN karya kita yang konstruksi itu mempunyai learning curve yang tinggi. Jadi mereka sudah belajar. Artinya kalau misalnya secara konstruksi ataupun secara teknis mau dipercepat sangat bisa. Namun permasalahannya adalah di luar itu ya. Berarti kalau Regulasi dikatakan lah dan lain tergesa-gesa dan sebagainya. lain-lain sebenarnya tidak ya. Pemerintah sebenarnya sudah cukup waktu untuk kemudian kalau ingin membangun LRT pada masa sekarang ini. Dengan target 2018 misalnya. Jadi kalau tergesa-gesa untuk Asian Games itu memang kita pasti tergesa-gesa. Ya. Cuman bukan berarti bahwa itu mustahil. Kalau memang kondisinya adalah tergesa-gesa, ya jangan pakai cara kerja yang sama dengan sebelumnya lah. Gimana kalau misalnya Ahok dan Pak Jonan bikin tim dedicated gitu. Pokoknya clear up semua masalah mau masalah DED kita kerjain semua DED-nya. Mau masalah lahan, kita lahankan semua, aturan-aturan. Jangan sampai KPK diajak semua, tapi dedicated tim. Jadi benar-benar nanti semua orang fokus untuk ngejar waktu yang sangat mepet. Jadi setelah groundbreaking tinggal jalan teknis saja gitu ya. Ya, jadi masalah-masalah yang regulasi, kemudian siapa yang membiayai dan lain sebagainya itu sebaiknya diselesaikan sebelum groundbreaking. Belajar dari pengalaman yang lalu-lalu gitu. Jangan sampai kemudian groundbreaking hanya seremonial saja. Oke. Kan kasihan kan yang sudah seremoni. Betul. Kan jadi malu juga gitu. Kalau Anda nyewa melihatnya jasa sekarang IO seperti segala itu ada potensi seperti itu kah bahwa kadang sudah groundbreaking tapi kemudian pembangunannya akan cukup lama seperti mungkin kasus LRT dan MRT ini nanti ke depannya? Kalau sekarang tuh suasana kebatinannya pemerintah itu pengennya cepat gitu. Cuman memang mesin birokrasi itu kan tidak bisa secepat dengan pergantian pimpinan yang ada kan. Yeah. Nah ini yang harus penyesuaian. Nah penyesuaiannya itu harus ada breakthrough gitu. Kan sudah setahun ini kan Pak Jonan juga mencatin orang bukan mencat kalau di kementerian itu di rolling terus ya, hampir Mutasi seminggu sana sini mutasi, juga, seminggu 2 kali mutasi gitu juga ada. Begitu juga dengan DKI. Nah, saya rasa kalau mau bikin dedicated team untuk ini, saya rasa bisa dicoba lah untuk benar-benar mempercepat gitu. Ya, saya ingin sedikit fokus ke yang pembangunan di 5 titik kalau tidak salah untuk memfasilitasi mobilitas dari atlet-atlet yang nanti akan bertanding di Asian Games gitu ya tahun 2018. Kemayoran. Dengan 5 titik tersebut groundbreaking saya tadi lihat di situsnya LRT dan juga MRT rencananya akan dilakukan Juli 2016. Melihat termnya mungkin atau tidak sebelum Asian Games ini sudah selesai. Kalau dari konstruksi mungkin bisa ya, walaupun pasti ada eskalasi pembiayaan. Karena kalau mau sangguriangan kan berarti resource-nya harus lebih banyak. Cuman kalau memang targetnya Juli groundbreaking, itu jangan cuman target seremonial. Artinya semua PR-nya sudah selesai Juni. Juni selesai loh ya. Jangan Julinya. Jangan besok di groundbreaking baru malamnya selesai enggak. Tapi Juni sudah selesai. Sehingga semua orang bisa mulai mempersiapkan bagian mereka masing-masing. Jadi ketika groundbreaking besoknya sudah langsung kelar jalan. Gitu. Baik, tapi berbicara mengenai LRT ini mungkin tidak hanya fokus sebenarnya untuk Asian Games, tapi lebih kepada ini adalah transportasi masyarakat Kota Jakarta. Nah, apakah kemudian ini cocok dan bisa menarik minat masyarakat Kota Jakarta untuk menggunakannya? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami.